Hai, selamat datang dan terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi dengan saya Septian yang akan menemani kalian di video kali ini. Video kali ini saya akan membahas seorang ibu muda yang mengalami sindrom baby blues, di mana kejadian ini terjadi di negara kita. Seorang ibu muda depresi karena suaminya tidak mau mengasuh anak yang sedang sakit. Ibu ini tega menggorok bayinya sendiri dan berpura-pura meminta tolong ke tetangga agar terlepas dari anggapan sebagai pelaku. Seperti biasa, sebelum memasuki kisahnya, siapkan handsfree kalian agar memudahkan kalian menerima info ini. Terutama jika kalian seorang perempuan, karena kisah ini memiliki banyak ilmu untuk perempuan baik yang belum mengalami ataupun sedang mengalami sindrom baby blues. Seperti apa kisah baby blues ini? Simak baik-baik videonya dan check this out. Sebelum memasuki tragedi dalam kisah ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang baby blues. Baby blues adalah perubahan suasana hati seorang ibu setelah melahirkan, di mana perubahan suasana hati ini membuat sang ibu menjadi merasa terharu, cemas, hingga mudah tersinggung. Membuat ibu jadi tidak sabaran, mudah marah, khawatir dengan masalah ibu menyusui, hingga khawatir dengan kesehatan bayi. Padahal mungkin saja sebenarnya bayi sedang baik-baik saja atau tidak mengalami masalah kesehatan. Jadi saking cemasnya si ibu ini kan cemas tanpa sebab nih. Jadi si ibunya tuh jadi gejek gitu karena cemas tanpa sebab ini. Efeknya ya jadi nggak sabaran, gampang marah, khawatir, pikiran kesana sini, sampai bayi yang lagi baik-baik aja diresahin, takutnya lagi sakit karena rewelnya sang bayi gitu. Bahkan tak jarang ibu juga merasa lelah tapi sulit tidur dan terus menangis tanpa alasan yang jelas. 8 dari 10 orang ibu muda diyakini terkena sindrom baby blues ini. Jadi, buat para ibu muda atau perempuan yang suatu saat akan menjadi seorang ibu yang sedang menonton video ini, untuk menyimak dengan baik-baik dan gunakan handsfree kalian. Baby blues ini juga memiliki gejala atau tanda-tanda seseorang mengidap sindrom baby blues ini. Di antaranya, ibu mengalami perubahan suasana hati yang cepat, merasa cemas dan kewalahan mengurus bayi, merasa murung dan rewel, merasa sedih dan banyak menangis, ibu juga susah tidur, mengalami penurunan nafsu makan, tidak sabar, gelisah, dan mudah marah, atau ibu sulit berkonsentrasi. Penyebab baby blues belum diketahui secara pasti. Namun, sindrom ini diperkirakan terkait dengan perubahan hormon selama minggu-minggu awal kelahiran. Sindrom ini biasanya dialami selama 2-3 hari setelah selesai melahirkan. Tapi beberapa orang ada yang mengalami sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi tidak bisa dipastikan sindrom ini dialaminya selama beberapa lama gitu. Itu dia info dari kami tentang sindrom baby blues. Sebelum memasuki inti cerita dari video ini, saya memberikan disclaimer untuk wanita yang sedang mengandung atau ibu menyusui bahwa di video kali ini terdapat bahasa yang mungkin membuat mual para ibu-ibu yang menonton video ini. Dan juga terdapat foto bayi yang menjadi korban pembunuhan dalam video ini. Jadi untuk kalian yang takut menonton video ini, mulai dari sini kalian boleh skip ke akhir video. Karena di akhir video terdapat pesan dari kami untuk para pasangan muda, khususnya untuk sang suami. Dan mari kita memasuki ke inti dari video ini, yaitu kronologi kejadian seorang ibu menggorok leher bayinya. Seorang warga desa Pasarundeng yang merupakan ibu muda bernama Sriwati berusia 19 tahun, yang merupakan istri dari Samiin Lingga berusia 22 tahun, dikaruniai seorang anak bernama Siram yang berusia 6 bulan.
Siram yang saat itu sedang sakit demam dibawa berobat oleh kedua orang tuanya ke puskesmas Rundeng untuk mendapatkan perawatan. Namun, puskesmas menyarankan rujukan ke RSUD Subulus Salam untuk dirawat. Orang tua bayi mungil ini memilih membawa pulang ke rumah mertua sang ibu di desa Sibungke untuk diobati secara tradisional dengan cara dikusuk. Di rumah mertua sang ibu, tepatnya di desa Sibungke, Kamis 8 Juli 2021, jam setengah 9 pagi, di rumah mertua tersebut hanya ada sang ibu dan anak saja. Karena pada jam itu sang ayah yang berprofesi sebagai tukang servis keliling sudah berangkat kerja. Begitupun sang mertua yang sedang bekerja di kebun. Diduga sebelum keberangkatan sang ayah bekerja, terjadi percekcokan antara ibu dan ayah korban ini. Diduga mempersalahkan waktu untuk mengurus sang buah hati yang sedang sakit. Di jam setengah 9 pagi, sang ibu menggorok leher bayi malang ini menggunakan cutter. Dengan alasan kesal terhadap suami yang tidak mau mengurus anak yang sedang sakit. Setelah nekat membunuh anaknya, pada jam setengah 10, ibu muda ini berpura-pura berteriak, meminta tolong ke tetangganya yang bernama Deliati. Saat itu sang ibu berkata kepada Deliati, "Kak, tolong anakku entah kenapa." Deliati pun langsung bergegas ke rumah pelaku untuk melihat keadaan korban. Setelah melihat apa yang terjadi, Deliati langsung menggendong korban ke ruang tamu dengan keadaan leher korban berdarah dan tidak bernyawa. Sambil menggendong korban, Deliati berteriak sekeras-kerasnya meminta tolong kepada tetangga dan warga sekitar. Saat warga telah melihat korban yang sudah tidak bernyawa, sebagian warga melaporkan ke kepala desa setempat. Dan akhirnya, kepala desa mengambil tindakan tepat dengan menghubungi Puskesmas Rundeng dan juga melaporkan ke Polsek Rundeng. Dalam waktu 2 jam, Polres Subulus Salam berhasil mengungkap pelaku pembunuhan bayi malang ini, yang tak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Saat proses interogasi, pelaku mengakui semua perbuatannya, dan pelaku juga menjelaskan maksud dari dia meminta bantuan ke tetangganya agar dia selamat dari tuduhan pembunuh anaknya sendiri. Pelaku juga menjelaskan cutter yang menjadi alat perenggut nyawa anaknya ini dibuang di dekat sumur di belakang rumahnya. Dan fakta yang membuat saya terkejut adalah bayi yang sedang sakit demam dan beberapa hari sudah menjalani pengobatan tradisional, keadaannya sudah membaik. Menurut info yang kami telusuri, baby blues ini belum ada obatnya. Tapi baby blues ini bukan berarti tidak bisa sembuh. Baby blues bisa disembuhkan dari perhatian suami terhadap istri. Pentingnya peran suami untuk menemani sang istri pasca sudah melahirkan anak pertama. Nah, untuk para ibu-ibu yang pernah ngalami sindrom ini, tolong share kisah kalian di kolom komentar. Seperti apa kisah kalian dan berapa lama kalian mengalami sindrom ini. Terima kasih. Saya Septian dari channel Storyform. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke pasangan kalian, baik itu suami atau pacar yang going to halal. Ajak mereka untuk menonton video ini agar kalian terhindar dari sindrom ini. Sekali lagi saya Septian dari channel Storyform. Pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.